이거 아주 신박한 놈이네. 사기꾼인 척 사기를 쳐. Bayangkan ada seorang pengusir setan terkenal di Korea yang ternyata bukan pengusir setan sama sekali. Dia cuma penipu profesional. Tapi masalahnya, suatu hari dia harus menghadapi setan beneran no tipu-tipu. Dan yang lebih parah lagi, setan ini ternyata punya urusan pribadi dengan keluarganya. Jadi kali ini kita akan membahas film Dr. Cheon and the Lost Talisman. Film tentang penipu yang dipaksa jadi pengusir setan beneran. Kita mulai dari seorang pria bernama Dr. Cheon. Secara penampilan dia terlihat seperti dukun modern yang keren, tapi sebenarnya dia menjalankan bisnis yang sangat sederhana, menipu orang yang takut setan. Caranya juga tidak rumit. Kalau ada orang kerasukan, Dr. Cheon datang dengan pakaian ritual, mulai membaca mantra yang kedengarannya serius. Padahal sebenarnya cuma kata-kata random sekali sebut. 망령을 퇴마해야지. 청사원 수진군 오방령신 대령하라. 나무 남방적 제지신 나무 동방적 제지신 악기야 핸드폰 내리고 물러가라. 악기야 물러가라. Sementara itu, timnya sudah menyiapkan speaker tersembunyi, lampu yang berkedip, dan kamera untuk mengamati klien. Jadi kalau klien tiba-tiba teriak, Dr. Cheon langsung bilang, setannya keluar bos. Dan klien pun percaya. Singkatnya, ini bukan pengusir setan. Ini startup penipuan spiritual. 금줄만 넘지 않으면 괜찮아. Suatu hari seorang wanita datang dengan wajah panik. Dia bilang adiknya kerasukan roh jahat. Dr. Cheon tentu saja langsung berpikir, oke, klien baru lagi, cekih lur. 일 끝나면 5천 더. 고객님. 응? 장소가. 충북 개천이요. Tapi ketika dia sampai di rumah korban, suasana terasa sangat aneh. Gadis yang kerasukan itu duduk diam, lalu tiba-tiba menatap Dr. Cheon. Tatapan yang benar-benar menyeramkan. Dan kemudian gadis itu berkata, "Aku tahu kamu penipu." Di titik ini Dr. Cheon mulai berpikir, anjir lah kenapa dia tahu kata gua teh? Biasanya kalau ada orang kerasukan, Dr. Cheon bisa dengan mudah membaca situasi. Tapi gadis ini berbeda. Dia tahu semua trik Dr. Cheon. Bahkan sebelum Dr. Cheon melakukan ritual, gadis itu sudah berkata, speaker kamu ada di belakang lemari. Yang artinya, setan ini bukan cuma jahat, dia juga update teknologi. 이거 아주 신박한 놈이네. 사기꾼인 척 사기를 쳐. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata roh ini adalah roh kuno yang sangat kuat. Dan yang lebih mengejutkan, roh ini punya hubungan dengan keluarga Dr. Cheon. Ternyata kakek Dr. Cheon di masa lalu adalah dukun sungguhan. Bukan seperti Dr. Cheon yang cuma dukun abal-abal. Dulu pernah terjadi pertarungan besar antara kakeknya dan roh jahat ini. Untuk menghentikan roh tersebut, kakeknya menggunakan sebuah benda suci, talisman. Talisman ini seperti gembok spiritual. Selama talisman itu ada, roh jahat tersebut tidak bisa bebas. Tapi masalahnya, sekarang talisman itu hilang.
Setelah mengetahui bahwa roh jahat itu kembali muncul, Dr. Cheon akhirnya menyadari satu hal penting. Satu-satunya cara menghentikan roh tersebut adalah talisman kuno milik keluarganya. Masalahnya cuma satu, talisman itu sudah lama hilang. Jadi sekarang Dr. Cheon harus melakukan sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Menyelidiki secara serius. Biasanya dia cukup datang, pura-pura baca mantra, lalu pulang dengan bayaran. Tapi kali ini berbeda, karena kalau talisman itu tidak ditemukan, roh jahat itu bisa menguasai tubuh korban sepenuhnya. Di titik ini, Dr. Cheon menghadapi dilema besar. Selama ini dia cuma pura-pura jadi pengusir setan, tapi sekarang dia harus melawan setan beneran. Dan tentu saja, trik speaker Bluetooth tidak akan membantu, apalagi pakai teknologi infrared. Jadi dia mulai mempelajari kembali ilmu spiritual keluarganya, yang tentunya bukan ilmu pelet, ilmu santet, ilmu penglaris, apalagi ilmu pesugihan tuyul dan babi ngepet, bukan sama sekali. Yang artinya penipu ini sekarang harus belajar jadi eksorsis sungguhan. 복수한다고 설치다가 너까지 죽을래? 복수 같은 거 안 해요. 우리 고객님 의뢰받고 일하는 거야. 그리고 언제는 나보고 당주집 장손이라며. 당주집 장손. Dr. Cheon mulai menyelidiki masa lalu keluarganya. Ia menemukan catatan lama milik kakeknya, seorang dukun spiritual yang dulu pernah melawan roh tersebut. Di dalam catatan itu tertulis bahwa talisman suci pernah digunakan untuk menyegel roh jahat itu puluhan tahun lalu. Namun setelah pertarungan tersebut, talisman itu menghilang tanpa jejak. Yang membuat situasinya semakin rumit adalah roh tersebut sekarang sedang mencoba mencari talisman itu juga. Karena jika talisman tersebut dihancurkan, segel roh itu akan benar-benar hilang selamanya. Sementara itu, kondisi gadis yang kerasukan semakin memburuk. Roh jahat itu mulai mengambil alih tubuhnya secara perlahan. Waktunya semakin sedikit. Jika talisman itu tidak ditemukan segera, roh tersebut akan sepenuhnya menguasai tubuh korban. Dan ketika itu terjadi, menghentikannya akan menjadi hampir mustahil. Petunjuk berikutnya membawa Dr. Cheon ke sebuah kuil tua, tempat di mana kakeknya dulu melakukan ritual penyegelan. Di sana ia menemukan simbol-simbol spiritual kuno yang berkaitan dengan talisman tersebut. Namun situasinya tidak sesederhana itu, karena setiap kali mereka semakin dekat dengan petunjuk, roh jahat itu mulai mengganggu mereka. Lampu berkedip, suara aneh terdengar di ruangan kosong, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dr. Cheon mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Takutnya! 좆됐다 니들은. Setelah mengikuti berbagai petunjuk dari catatan kakeknya, Dr. Cheon akhirnya menemukan lokasi terakhir talisman tersebut, sebuah tempat tersembunyi yang sudah lama dilupakan. Dan di sanalah ia akhirnya melihat benda yang selama ini ia cari, talisman kuno milik keluarganya. Benda kecil yang tampak sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk menyegel roh jahat yang sangat berbahaya. Sekarang hanya ada satu langkah terakhir, menggunakan talisman itu untuk menghadapi roh tersebut secara langsung. Dan akhirnya pertarungan terakhir dimulai. Dr. Cheon dukun yang mau naik rank jadi dukun epik melawan roh jahat rank Mythical Glory. 그게 네 진짜 얼굴이구나. Sekarang ada satu masalah kecil. Dr. Cheon sebenarnya bukan pengusir setan sungguhan. Selama ini dia cuman pura-pura. Jadi ketika roh jahat itu mulai mengamuk, Dr. Cheon terlihat seperti seseorang yang baru sadar dia salah masuk pertandingan. Tapi situasinya sudah terlambat untuk mundur. Karena kalau ritual ini gagal, roh tersebut akan sepenuhnya menguasai tubuh korban. Dengan tangan yang sedikit tremor karena belum sarapan lemper dan bala-bala, Dr. Cheon akhirnya memulai ritual penyegelan.
ia mengangkat talisman tersebut, lalu mulai membaca mantra kuno yang diwariskan keluarganya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mantra itu benar-benar bekerja. Talisman mulai bersinar, energi spiritual memenuhi ruangan. Namun di tengah kekacauan tersebut, sesuatu mulai berubah pada Dr. Cheon. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menggunakan kekuatan spiritual keluarganya, bukan lagi trik, bukan lagi penipuan, tapi kekuatan yang selama ini ia abaikan. Ketika mantra terakhir dibacakan, talisman itu bersinar semakin terang. Roh jahat itu mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menghancurkan ritual tersebut, tapi kekuatan talisman terlalu kuat. Perlahan, roh tersebut mulai tersedot kembali ke dalam segel spiritual. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dr. Cheon benar-benar menggunakan kekuatan spiritual yang sebenarnya. Dengan keberanian dan talisman kuno itu, ia akhirnya berhasil menyegel roh jahat tersebut sekali lagi. Setelah semuanya selesai, Dr. Cheon hanya berdiri diam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Karena selama ini dia dikenal sebagai pengusir setan palsu. Tapi kali ini, dia benar-benar berhasil mengusir setan sungguhan. Yang berarti sekarang dia punya dua pilihan. Berhenti menipu orang atau menaikkan tarif jasanya 3 kali lipat karena sudah jadi dukun sakti mandraguna. Jadi itulah cerita seorang penipu yang akhirnya jadi pengusir setan beneran. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa subscribe, karena kalau tidak, mungkin nanti malam yang datang ke rumah kalian bukan notifikasi YouTube, tapi setannya, amit-amit seremnya.